ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Bagaimana tinjauan agama tentang dzikir berjamaah yang disertai dengan rebana? Yang pertama, dzikir berjamaah itu adalah hal yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Karena itu ketika dzikir berjamaah ini muncul di Basrah atau muncul di Kufah, dan ini bid'ah amaliyah yang paling pertama terjadi di dalam sejarah. Karena itu kalau baca di buku-buku tentang bid'ah-bid'ah, firqah-firqah, itu akan disebutkan bid'ah yang pertama dari bid'ah amaliyah yang terjadi dalam Islam, itu bid'ah dzikir berjamaah di Kufah. Itu langsung diingkari oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dalam sebuah hadis di Sunan Ad-Darimi dan selainnya, dan sanadnya sahih. Iya. Ibnu Mas'ud berkata kepada mereka, kalian ini berada di atas petunjuk lebih baik dari petunjuk Nabi, atau kalian membuka pintu kesesatan? Iya. Sebab perbuatan yang mereka lakukan tidak dilakukan oleh Nabi. Kalau mereka katakan itu baik, berarti mereka ingin lebih baik daripada Nabi, di atas petunjuk lebih baik dari petunjuk Nabi. Mereka tentunya tidak berani mengatakan kami lebih baik. Berarti kemungkinan yang kedua, kalian membuka pintu kesesatan. Jelas ya? Baik. Jadi terkait dengan dzikir berjamaah, kalau dia disertai dengan rebana, maka ini bid'ah yang lain. Ini bid'ah yang lain. Karena rebana itu hanya dibolehkan di dalam hal-hal yang merupakan kegembiraan saja. Misalnya pada hari raya Idul Fitri, kemudian pada pernikahan atau yang semisal dengan itu. Ingat ya, rebana ya, bukan gemerincing ada gemerincingan di rebana itu tidak dibolehkan. Yang dibolehkan cuma memukul rebananya saja. Iya. Itu sudah dibolehkan di kondisi tertentu saja. Dan itu tidak pernah dilakukan ya dalam masalah seperti ini. Imam Syafi'i rahimahullahu taala itu tegas mengingkari hal ini di dalam berbagai riwayat dari beliau rahimahullahu taala. Baik. Jadi mengingkari hal ini dari ulama Islam itu banyak. Ya, jangan melihat kepada saya yang menjelaskan, tapi lihat kepada ulama Islam yang menerangkan bahwa itu adalah hal yang dilarang. Bismillah. Ustaz, saya seorang pemuda yang baru belajar sunnah. Jadi setiap taklimnya Ustaz mengisi taklim yang tidak sempat saya ikuti, saya sebisa mungkin itu melihatnya di YouTube. Terkadang setelah melihat tayangan di YouTube itu kadang-kadang saya melihat kolom komentar. Biasanya ada hujatan yang ditujukan kepada Ustaz. Saya kan pemuda yang masih belajar sunnah, itu biasanya terpancing ingin membalas. Jadi tolong kiat-kiatnya bagaimana saya harus bersikap gitu. Ya, jadi yang pertama, ya kalau melihat ceramah di YouTube ya bagus ya, alhamdulillah. Kan begitu. Kalau memang komentarnya bikin masalah, nggak usah baca komentar. Jadi kiatnya begitu aja, nggak usah baca komentar. Sebab kalau saya katakan misalnya pada hal yang seorang itu bijak di dalam membantahnya atau di dalam memberikan tanggapan, ya itu nggak ada masalah. Ini kadang sebagian orang tidak bisa menggunakannya pada tempatnya, dan kadang menyeretnya untuk apa? Justru masuk ke dalam hal-hal yang bisa membuat dia semakin senang berdebat. Ya, namanya di media sosial itu tukang komentar itu biasa, tukang komentar. Ya. Dan itu dianggap saja sebagai apa? Sebagai hal yang berlalu begitu saja.
Karena kalau misalnya ada orang yang ceramah, kemudian ada dianggap keliru, kalau ada kekeliruan itu harusnya dia membuat tulisan dengan ilmiah, sisi ilmiah. Kalau sisi ilmiah, jelaskan kesalahan itu bagus ya, diterima. Tapi kalau hanya komentar saja, berucap kalimat yang buruk dan sebagainya, semua orang bisa seperti itu. Ya, makanya seperti itu, hal-hal yang tulisan-tulisan buruk seperti itu, tidak pantas untuk kita layani.